Shalom saudaraku yang terkasih, bertemu kembali di Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Selasa Wage 23 Desember 2025 bersama dengan saya, Diaken Daniel Kristiana dari Pepandan Bulukerto. Firman Tuhan hari ini akan saya ambilkan dari Lukas 1 ayat 28-35 dan ayat yang ke-38 yang demikianlah firman Tuhan. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah." Ayat 38, kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha, amin. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini saya beri judul Iman dan Ketaatan Maria. Saudaraku yang terkasih, sebuah kisah tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa dapat kita lihat dalam Lukas 1 ayat 28-35 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Diceritakan bahwa malaikat datang menghampiri Maria untuk memberitahukan bahwa ia akan menjadi ibu dari Mesias, anak Allah yang hidup. Mendengar berita itu, tentu saja Maria terkejut. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kenyataannya, Maria belum menikah. Bagaimana kalau keluarganya mengusir dia karena dia hamil? Bagaimana jika masyarakat mengucilkan dia? Bagaimana dengan Yusuf tunangannya? Dan bagaimana dengan konsekuensi-konsekuensi lainnya? Maria terkejut akan pernyataan dari malaikat itu. Namun, Maria tidak menolak. Dengan iman dan ketaatan yang total kepada kehendak Tuhan, Maria menanggapi perkataan malaikat seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat yang 38. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Apa sebab Maria bisa mempunyai iman dan ketaatan terhadap perintah dan misi yang Tuhan sampaikan? Yang pertama, karena Maria menyadari akan kasih karunia dan kehendak Tuhan. Tidak gampang bagi Maria untuk percaya dan taat akan kehendak Tuhan yang datang dalam kehidupannya. Tetapi Maria memilih untuk percaya dan taat walaupun nantinya resiko-resiko yang harus ditanggung. Maria sadar dia yang terpilih mengemban tugas yang mulia sebagai ibu dari Mesias,
karena kasih karunia dan kehendak Allah semata-mata. 2. Karena Maria mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Maria mengenal siapa Allah yang dia sembah. Maria dapat sedemikian taat kepada Allah karena Maria mengenal dengan benar siapa Allah. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab, yang tidak pernah keliru, rancangannya tidak pernah gagal. Sebab rancangannya adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Saudara yang terkasih, ketaatan Maria lahir dari iman yang teguh dan pengenalan yang benar akan Allah. Ia menyadari bahwa segala sesuatu terjadi karena kasih karunia Allah, dan karena itu ia sanggup berkata ya kepada panggilannya. Dalam hidup kita pun Allah memanggil kita untuk memiliki iman seperti Maria. Iman yang percaya sekalipun belum melihat. Iman yang taat meskipun penuh risiko, karena di balik setiap ketaatan ada rencana Tuhan yang indah sedang dikerjakan. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami supaya kami memiliki iman seperti Maria. Iman yang percaya sekalipun belum melihat. Iman yang taat meskipun penuh risiko, karena kami percaya di balik setiap ketaatan yang kami lakukan ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.